kita pelajari yang paling penting kan. Kalau aku pribadi sih mungkin tentang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ya, saya telat tadi ada rapat sedikit. Baik, Pak. Ini saya dulu. Bisa Pak, bisa Pak. Ada yang bisa bantu? Kenapa kenapa? Maaf Pak, kami nggak paham masalah itu. Kami masih baru masuk Pak. Saya coba ya. Ya, Pak. Ini mana saya? Bisa dari sini Pak, ambil dulu deh. Bisa. Oh, harus disalin dulu. Seperti ini ya Pak. Oke. Terima kasih ya. Salam. Baik, kita mulai ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kok cuma berdua? Tiga lagi mana kabarnya? Satu dalam perjalanan Pak, dua sakit. Dua sakit. Iya ya. Atau kita absen dulu? Nanti aja ya. Nanti aja ya Pak. Ya akhirnya mungkin nanti ada yang usul. Minggu lalu kita sudah bahas tentang, ada yang ingat? Interaktif Pak. Interaktif. Multimedia interaktif. Nah. Interaktif. Nah, jadi minggu lalu kita membahas tentang platform apa saja yang bisa digunakan dalam multimedia interaktif. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu pengenalan Canva dan membuat sketsa manual poster. Apa sih Canva itu? Nah, Canva itu ya salah satu platform ya itu tadi yang bisa digunakan dalam multimedia interaktif. Nah, lanjut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah menggunakan Canva, yang kedua kita menyiapkan ide poster, yang ketiga kita membuat poster di dalam kertas. Nah, tapi sepertinya kita bisa buat di sini. Harus ditutup tuh Pak. Ada itu enggak? Ada Ya, ya? dikecilkan dulu. Oke, nanti kita coba ya. Kalau saya kita buat di kertas saja. Nah, sebelum kita mulai, udah ada yang tahu apa sih itu Canva? Canva berarti bisa dikenal biasa untuk mengedit buat PPT atau buat poster juga. Itu yang setahu saya. Tuh. Nah, ini ya. Canva itu ya, seperti yang saya bilang tadi, dia adalah sebuah platform desain grafis online yang yang sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang yang belum pernah belajar desain sebelumnya. Nah, dengan Canva ini kita bisa membuat seperti yang saya bilang tadi, poster, logo, presentasi, kata ucapan, postingan sosial media dan masih banyak lagi. Sangat. Nah, kenapa sih kita harus membuat sketsa? Nah, jadi yang pertama itu, kenapa kita harus membuat sketsa? Yang pertama kita membantu kita untuk belajar ide. Yang kedua, mempermudah proses desain kita. Yang ketiga, kita fokus kepada desain utama. Nah, contohnya, kita ingin membuat poster tentang apa kita? Jangan membuang sampah. Kalau itu boleh, kita ingin membuat poster membuang sampah. Nah, nanti kan kita buat tuh persegi panjang, kata aja gitu kan. Kalau ingin membuang sampah berarti pesan utama dalam poster itu harus apa? Kita membuang sampah. Kan yang mungkin kita jadinya jangan membuang sampah sembarangan, butuh orang lagi mancing. Nah, kan nggak masuk. Iya Pak. Jadi kita harus sesuai sama apa yang ada di ini.
Poster ya? Ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia. Sama kan? Langkah-langkah membuat sketsa pada poster. Yang pertama, pilih tema poster. Biasanya dalam sebuah poster itu orang bisa meletakkan tema itu di sini, di bagian atas. Tapi ada juga yang tergantung kreativitas kita. Nah, yang pertama kita buat judul utama. Yang kedua kita rencanakan gambar atau ikon. Seperti yang saya bilang tadi. Gak mungkin kita buat judulnya jangan ngomong sampai sembarangan, gambarnya orang mancing. Kan nggak usah kan? Iya Pak. Selanjutnya kita atur tata letaknya. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kita praktek. Nah, mau kan praktek? Nanti kita coba dulu ya ininya. Kalau nggak bisa kita buat di kertas. Saya sudah buat kertas. Baik Pak. Yang pertama ambil alat kertas dan alat tulis. Nah, saya sudah menentukan tema juga. Ayo menanam pohon. Jadi silahkan yang membuat sketsa poster. Waktunya 15 menit. Cukup kan? Cukup Pak. Nah, jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Kita coba linknya dulu ya. Boleh Pak. Yang di bawah aja Pak. Oh, di close saja ya. Iya. Yang singa bawah Pak. Oke, kita coba ya. Oh, bisa. Jadi saya contohin dulu ya, bagaimana cara merancang sketsa poster. Pertama kita buat dulu. Nah, nggak usah rapi-rapi ya. Apa tadi judulnya? Ayo menanam pohon ya, Pak. Ayo menanam. Nah, di sini kita taruh dulu. Ayo menanam pohon. Nah, di sini kita boleh meletakkan gambar atau di sini juga boleh. Nah, gambarnya apa kira-kira? Yang berkaitan dengan hutan Pak. Yang berkaitan sama hutan boleh. Penanaman pohon Pak kayak di pinggir jalan atau di hutan-hutan yang gundul Pak. Boleh. Jadi di sini kita gambar saja pohon. Nah, ini pohon yang besar nih, yang udah jadi, yang udah berapa tahun itu contohnya. Di sini kita buat orang yang lagi menanam pohon. Nah, itulah kira-kira. Bisa kan? Bisa. Nah, biasanya kalau di poster sebuah perusahaan atau organisasi kampus, di bawah ini dia biasanya, nah, pernah lihat ya, di bawah ini dia meletakkan nama IG. Oh, akun media sosial. Ya, akun media sosial. Nah, di sini mereka letakkan email dan di sini website. Paham kan? Paham. Nah, kalau untuk ini bisa kalian isi sesuai kreativitas kalian. Nah, sekarang pakai satu orang lagi ke depan ya. Baik Pak. Yang bagus nanti saya kasih nilai 150. Langsung tamat kan Pak. Jangan. Silakan, sedang. Baik Pak. Posternya nih Mas. Ayo, Bentuknya boleh Pak? Boleh. Oke. Sangat coba ke sini lagi soalnya nggak dapat kamera. Oke. Ayo benar orang sentuh. Tidak apa yang sentuh. Saya ngerti. Ini yang menanam pohon. Ya. Kamu mau taruh judulnya di channel juga? Berarti sesuai kreativitas ya? Ya, sesuai kreativitas di sini. Ini berarti menurut saya ini bagusnya Pak nih kata-kata kan banyak poster tuh Pak. Orang kan membuat kata-kata menanam pohon adalah untuk pertahanan kelangsungan kehidupan di satu wadia atau di hutan. Seperti sini Pak, sini berarti kata-kata Pak. Kan kayak saya bilang tadi. Nah, ini kayak kata-kata tadi Pak. Nah, ini kata-kata. Kan coba juga Pak. Nah, di sini yang menurut saya ini gambar bagus nih Pak. Nah,
kita buat Pak, ini Pak. Saya ini gambar satu orang menanam pohon. Saya ini di hutan Pak. Dia menanam pohonnya. Yang kedua saya dia di daerah perumahan Pak. Saya di perumahan bukan di hutan ya. dan juga dia menanam pohon dekat rumah biar mungkin ini dia nanam. Dia nanam pohonnya. Di sini kata Pak, orang kadang di pinggir jalan Pak, kan ada tuh Pak dekat trotoar kan. Iya. Nah, jalan yang di sini kan bisa ada tanah nih Pak. Ini dia tanah pohon gitu Pak. Nah, ini orangnya yang nanam. Jadi tujuan dia pohon Pak ditanam di tengah jalan ini biar orang tak terlalu panas Pak. Dan apalagi kan di kota-kota besar itu pohon itu udah mulai Pak banyak ditebang. Sudah populasi untuk udara itu kan sudah banyak tercemar. Jadi dengan adanya pohon ini jadi orang bisa lebih rileks, soalnya lebih udara lebih segar. Kan banyak juga orang daerah seperti santai Pak. Banyak orang tanam bakau. Jadi tujuan orang tanam bakau ini dia biar pantai ini enggak erupsi enggak dikikis sama laut. Jadi dia ada akar-akar. Kan di sini orang bisa tanam pohon bakau yang Pak. Ini orang tanam pohon bakau ke pantai. Jadi ini kata-kata saya Pak. Ini nanti kalau samping ini saya bisa kita publikasikan dengan bagi saya lagi. Kata saya sesuaikan nanti Pak. Jangan sederhana, ini kita buat di sini sederhana. Oke, silahkan di sini aja ya. Di kamera. Ini dari saya nilai sampai yang paling bagus dapat nilai 150. Bebas Pak ya, bebas. Tapi judulnya saya banyak Pak. Jadi orangnya di tengah ini dia seolah-olah memegang benih pohon Pak. oh, boleh. Jadi judulnya saya bakal buat di sini Pak. Dia di antara ini Pak, di antara kepala ini. Nah di sini. Nah, kemudian di sini jadi ada untuk tangan nanti, tangan ada. Dari sini ada mikro. Oh, dia seakan-akan pegang pohon itu ya. Ya, iya Pak. Dan di sini di tiap sudut-sudut ini Pak ada kata-kata yang mana di si kata-kata itu ada yang di antaranya kayak jadikan pohon sebagai bagian hidup. Nah, kemudian di bagian sini ada kata-kata juga udara segar dimulai dari menanam pohon. Nanti ada kayak informasi gitu Pak. Jadi di sini ada itu informasi kan untuk kegiatan menanam pohonnya kapan. Kemudian nanti di sini ada informasi sosmed juga dari IG komunitas. Kemudian ada FB komunitas. Kemudian ada nomor HP
admin. Oh berarti kamu membuat jadwalnya kapan? Berarti ini poster untuk mengajak orang. Iya, untuk mengajak orang. Jadi kayak Pendaftaran gitu ya. poster pendaftaran Pak. Supaya apa? Supaya orang menjadi lebih ini Pak, Semangat. lebih semangat melakukannya karena ada ajakan dari sebuah komunitas gitu kan, apalagi dari diadakan dengan Itu kita baik, jadi poster kalian berdua ini sudah sangat bagus, sangat istimewa ya. Jadi kalian berdua saya kasih nilai plus. Nah, jadi kan kita sudah belajar membuat ini apa namanya poster di dalam gambar, Iya. dalam bentuk gambar lah istilahnya. Nah, minggu depan kita buat poster ini yang udah kalian buat ini di dalam aplikasi Canva langsung. baik Pak. Oke, kalian foto dulu biar nggak lupa. Sadam dulu. Sudah Pak. Nah, jadi minggu depan kita buat apa? Buat ini di aplikasi Canva. Itu buatnya sesuai dengan gambar itu Pak, yang di sketsa kan? Nggak usah. Makin kreatif gambarnya makin banyak ya. Oke. Baik Pak. Nah, tugas kalian sekarang sampai minggu depannya itu kalian buat laporan dari poster yang udah kalian buat ini sesuai nama ini. Apa aja isi dalam poster ini? Baik Pak. Minggu depan begitu saya masuk saya kumpul. Oke. Baik Pak. Sudah. Oke. Baik, jadi itu tadi materi kita hari ini. Sebelum saya akhiri, apa ada pertanyaan dari kawan-kawan dari anak-anak? Saya mau bertanya Pak. Jadi kan biasanya poster itu digunakan di mana-mana aja ya Pak? Misalnya. Kalau untuk poster itu sebenarnya banyak sekali gunanya. Yang pertama, ya bisa dibuat poster pendaftaran. Contohnya kita mau buat turnamen futsal. Jadi untuk menarik orang pendaftar, kita harus membuat poster dulu. Nanti posternya disebarkan di media sosial dan segala macam. Nanti di situ kita buat mengenai pendaftaran, mengenai pendaftaran, kita kasih turnamennya. Jadi orang bisa melihat poster itu dan mendaftarkan. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Oke Pak. Masih Pak. Lalu, Tadi kita kan pakai aplikasi Canva Pak ya? ya Pak. Jadi kan poster itu kan untuk ukuran gimana Pak? Ukuran gimana maksudnya? Ukuran dari ini playernya, Poster. poster. Sebenarnya ukuran poster itu banyak, tergantung kita mau makainya di mana. Kalau di Canva itu dia udah tersedia fitur yang namanya apa namanya? Template Pak. Ya, template ukuran otomatis. Jadi dia bisa digunakan untuk story IG itu. Kalau otomatis ukurannya story IG, postingan IG. Atau mau saya tunjukin? Nggak usah Pak, nanti buka di rumah mungkin. Pada rumahnya ya. Buka di rumah ya Pak. Jadi template itu ada tuh ini bentar saya tunjukin ya, pasang-pasang ya. Ini ya Pak. Nah, ada namanya costume size. Ya. Nih. Nah, jadi ini bagian postingan sosial media. Nah, ini kan ada story Instagram post, terus Facebook post, Instagram story, WhatsApp status gitu. Terus kalian kalau mau presentasi ada juga di sini. Nah, presentasi dulu segala macam. Nanti sudah disediakan. Saya sediakan template-nya. Baiklah. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya tutup, Ada lagi Pak. Kawan pun nggak jadi datang. kalian datang ya. Kita absen dulu ya. Malu Mulisa, Ada Pak. Muhammad Raja Hadidin, Nggak ada Pak. Oh sakit itu ya. Sakit. Sakit kan? Sadam, Ada Pak. Putra, Putra sakit juga. sakit juga. Siapa ini namanya? Indah. Indah. Itu yang kata kabar tadi. Apa ya? Iya. Tadi dia di jalan katanya Pak. Mungkin karena ada telat kan mungkin Pak.
Jalan Luna. Nggak tahu Pak. Ya. Berarti cuma 2 orang ya, tidak? Dua. Oke, mungkin hanya itu materi hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh besar jangan berkumpul ya. Baik, Pak. Saya duluan ya. Pak, selesai.